Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Amanda Sintiara Pinky Mailani, dan rekan saya, Afrizal Ongki Saputra, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Kafir. Di dalam presentasi kami, konsep kafir terdapat 3 poin. Yang pertama, ada pengertian, yang kedua, sebab-sebab kafir, dan yang ketiga, tingkatan-tingkatan kafir. Yang pertama, ada pengertian secara etimologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sendiri, kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mungkin pengertian ini juga bisa membantu dalam memaknai arti kata kafir dalam Islam. Sebelum mengetahui arti kata kafir dalam Islam, dalam pemahaman kata kafir secara etimologi, kata kafir memiliki akar kata kafr yang berasal dari kata kufur yang berarti menutup. Pada zaman sebelum datangnya ke agama Islam, istilah tersebut digunakan untuk para petani yang sedang menanam benih di ladang, kemudian menutup atau mengubur dengan tanah, sehingga kalimat kafir bisa diimplikasikan menjadi seseorang yang bersembunyi atau menutup diri. Dengan demikian, kata kafir menyiratkan arti seseorang yang bersembunyi atau menutup diri. Selanjutnya, menurut Al-Quran, penggunaan kata kafir dalam Islam dalam Al-Quran memiliki berbagai makna yang berbeda, yaitu kufur atau tauhid atau menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Arti kata kafir dalam Islam ini adalah menolak tauhid atau menolak bahwa Tuhan itu Esa, seperti yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 73 pada berikut. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang ketiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Maidah ayat 7. Arti kata kafir dalam Islam juga bisa merujuk pada Quran surat Al-Maidah ayat 17 ini, yang artinya sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya. Kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Maidah ayat 17. Kufur al-nikmah atau mengingkari nikmat. Selanjutnya, arti kata kafir dalam Islam selanjutnya adalah mengingkari nikmat. Kata ini dialamatkan kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat atau pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. La takfurun. Al-Baqarah ayat 152. Berbagai arti kata kafir dalam Islam ini tentunya harus disikapi dengan bijak. Diperlukan saling pengertian dengan pemahaman yang dalam tentang makna kata kafir bagi setiap orang agar tidak ada salah paham antar umat beragama.
Yang ketiga, ada pengertian kafir menurut para ulama. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Bim Syamsuddin mengungkapkan bahwa kafir merupakan konsep teologi sekaligus etis atau berhubungan dengan pandangan ketuhanan dan sikap terhadap hal ketuhanan. Sesuai arti harfiahnya, yaitu menutup, maka kafir menunjukkan perilaku menutup diri, tidak mau menerima, atau mengingkari kebenaran tentang Allah dan ajaran-ajaran Allah yang diturunkan sebagai wahyu kepada manusia melalui rasul-rasul pilihannya. Dalam hal ini, kafir bisa dinisbatkan kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah dan ajaran-ajarannya, atau kepada mereka yang walaupun beriman kepada Allah, tapi membangkangi ajaran-ajarannya dan tidak bersyukur atas nikmatnya. Atau ada istilah kafir akidah, kafir amal, atau kafir nikmat. Al-Quran juga mengenalkan konsep-konsep etis lain yang berhubungan dengan konsep kafir, seperti musyrik, fasik, dan zalim. Selanjutnya, selain itu, arti kata kafir juga pernah dibahas oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal dengan Gus Baha. Gus Baha menggarisbawahi bahwa kafir di sini adalah dalam bahasa agama. Kalau dalam konteks negara tidak ada istilah kafir, yang ada adalah semua warga negara. Menurut Gus Baha, dalam bahasa agama, kafir ada dua. Pertama, kafir Semitik atau ahli kitab atau Yahudi Nasrani. Yang kedua adalah kafir musyrik atau non-Semitik, tidak punya kitab, penyembah berhala atau batu atau patung atau emas dan lain-lain. Kafir ahli kitab, dia masih percaya akan adanya hari kebangkitan, surga, neraka, dan hari hisab atau perhitungan amal. Bahkan surga menjadi klaim mereka atau golongan merekalah yang nanti akan menempati. Sementara kafir musyrik adalah sebaliknya, yang anti terhadap hari kebangkitan, tidak beriman adanya surga dan neraka. Arti kata kafir dalam Islam memang perlu dimaknai dengan tepat oleh setiap orang. Berbagai polemik dan pertikaian yang terjadi karena kata-kata kafir ini sebenarnya bisa terjadi hanya karena banyaknya orang yang belum mengerti maknanya. Selain itu, tentu saja intensi seseorang dalam mengucapkan sebuah kata juga harus diperhatikan. Tentunya suatu perkataan tidak akan ditanggapi dengan respon negatif jika maksud seseorang dalam mengucapkannya juga tidak bermakna negatif. Yang kedua, ada sebab-sebab kafir, yaitu perkara-perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka atas orang tersebut dihukumi bahwa orang itu adalah kafir. Dan sebab-sebab kekafiran menurut hukum dunia itu hanya ada dua saja, dan tidak ada yang ketiganya, yaitu perkataan yang mengkafirkan dan perbuatan yang mengkafirkan, di antaranya meninggalkan atau menolak. Dan sebetulnya seorang hamba juga bisa kafir dengan keyakinan yang mengkafirkan yang dilakukan oleh hatinya. Hanya saja keyakinan hati tidak bisa ditetapkan dengan hukum dunia kecuali keyakinan hati itu tampak dalam ucapan maupun perbuatan yang mungkin dapat ditetapkan terhadap pelakunya berdasarkan ijma ahlussunnah dan seluruh kelompok bahwa hukum dunia berjalan sesuai dahirnya. Yang dahir yang mungkin dapat ditetapkan terhadap pelakunya adalah ucapan atau perbuatan, bukan apa yang ada di dalam hatinya. Selanjutnya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku tidak diutus tidak untuk membelah hati manusia dan menyobek perut mereka. Muttafaqun alaih. Perbuatan hati tidak akan dihukumi menurut hukum dunia kecuali apabila tampak dalam ucapan atau perbuatan. Berkata Ibnu Hajar, semua ulama sepakat bahwa hukum dunia berjalan berdasarkan
dohirnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tersembunyi. Penetapan ucapan dan perbuatan yang mengkafirkan adalah ucapan dan perbuatan yang telah ditetapkan syariat atas kekafiran orang yang melakukannya, yaitu ucapan dan perbuatan. Dan itulah arti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dengan ringkas. Beliau berkata, barang siapa yang berkata atau berbuat sesuatu yang mengkafirkan, maka kafir dengan perbuatannya itu. Juhud mengingkari. Salah satu dari sebab-sebab kekafiran juhud dengan lisan, yaitu pengingkaran dengan lisan terhadap apa yang telah ditetapkan syariat, seperti mengingkari malaikat atau salah satu yang telah ditetapkan, maka dia kafir karena mendustakan Al-Quran, atau mengingkari hari kebangkitan, maka dia juga kafir karena telah mendustakan Alkitab atau Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'ul Ummah. Berikutnya ada poin keyakinan yang dapat menyebabkan kekufuran. Berbagai keyakinan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi murtad diantaranya: 1. Meragukan Allah, Rasul-Nya, Al-Quran, hari akhir, hari pengumpulan manusia, neraka, pahala, siksa, atau meragukan hal-hal serupa yang telah disepakati keberadaannya. 2. Meyakini hilangnya salah satu sifat wajib Allah yang telah disepakati oleh ulama, seperti menolak sifat Allah yang bersifat maha mengetahui. 3. Menetapkan sebuah sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah, seperti Allah itu berjism atau bertubuh seperti manusia. 4. Menghalalkan sesuatu yang telah jelas-jelas diharamkan oleh agama, misalnya zina, mencuri, dan lain sebagainya. 5. Mengharamkan sesuatu yang halal seperti jual beli dan pernikahan. 6. Menghapuskan sebuah kewajiban seperti salat 5 waktu, zakat, puasa, dan haji. 7. Mewajibkan sesuatu yang menurut ijma' ulama tidak wajib hukumnya. 8. Menolak sesuatu yang menurut ijma' ulama telah disyariatkan oleh Nabi SAW, seperti salat sunnah rawatib. 9. Berniat untuk kufur di masa yang akan datang, atau berniat untuk melakukan salah satu hal yang disebutkan di atas, atau masih bimbang terhadap salah satu hal di atas, tetapi bukan was-was. 10. Mengingkari atau tidak mengakui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 11. Mengingkari salah seorang rasul yang kerasulannya telah disepakati oleh ulama-ulama. 12. Menentang salah satu huruf dalam Al-Quran yang keberadaannya telah disepakati oleh para ulama. 13. Menambahkan salah satu huruf dalam Al-Quran yang tidak keberadaannya telah disepakati oleh para ulama, dengan keyakinan satu huruf tersebut merupakan bagian dari Al-Quran. 14. Mendustakan salah seorang rasul. 15. Merendahkan salah seorang rasul atau meremehkan namanya dengan tujuan untuk menghinanya. 16. Meyakini akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, perbuatan yang dapat menyebabkan kekufuran. Hal-hal yang dapat menyebabkan kekufuran adalah segala perbuatan kufur yang ia lakukan dengan sengaja untuk menghina atau menentang Islam secara terang-terangan. Di antaranya adalah: 1. Memberi kotoran pada mushaf Al-Quran Al-Karim. 2. Sujud atau menyembah kepada patung, matahari, atau ciptaan Allah lainnya. Selanjutnya, ucapan yang dapat menyebabkan kekufuran. Ucapan yang dapat menyebabkan seorang murtad sangat banyak dan tak terhitung. Di antaranya adalah: 1. Jika Anda mengucapkan kepada seorang muslim kalimat "Hai orang Yahudi, hai Nasrani, hai orang yang tak beragama," ini diucapkan dengan tujuan untuk
menyatakan bahwa yang diajak bicara adalah seorang yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang diucapkan. 2. Menghina atau bermain-main dengan salah satu nama Allah, janji atau ancamannya yang memang telah diketahui oleh semua orang bahwa itu adalah nama, janji atau ancaman Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, jika ada seseorang yang berkata, "Andai kata Allah Tuhanku memerintahkanku untuk berbuat ini, sesuatu perbuatan tertentu, maka aku tidak akan melakukannya." Atau andai kata kiblat kiblat sholat menuju ke arah kiblat, maka aku tidak akan menghadap ke arah tersebut. Atau berkata, andai kata Allah memberikan aku surga, maka aku tidak akan memasukinya. Semua ini diucapkan dengan tujuan untuk meremehkan dan menentang agama secara terang-terangan, maka dia telah kafir. 3. Seseorang yang berkata, andai kata para nabi, malaikat, dan seluruh umat Islam menjadi saksi bagiku atas suatu hal tertentu, maka aku tidak akan menerima kesaksian mereka. 4. Seseorang yang berkata, aku tidak akan melakukan perbuatan itu, meskipun itu sunnah. Kalimat ini ia ucapkan dengan tujuan untuk menghina sunnah. 5. Seseorang yang berkata, andai kata fulan diangkat menjadi nabi oleh Allah, maka aku akan beriman padanya. 6. Seseorang yang diberi fatwa oleh seorang ulama, kemudian ia berkata, syariat apa ini, dengan tujuan untuk meremehkan syariat. 7. Seseorang yang mengucapkan semoga Allah melaknat semua ulama. Kalimat ini ditunjukkan kepada semua orang berilmu, termasuk di dalamnya para nabi. 8. Seseorang yang berkata, aku berlepas dari Allah, atau aku berlepas diri dari nabi, atau aku berlepas diri dari Al-Quran, atau aku berlepas diri dari syariat, atau aku berlepas diri dari Islam. 9. Seseorang yang mengomentari salah satu syariat Islam dengan tujuan untuk menghina hukum Allah dan melecehkan syariat Allah. 10. Memaki seorang nabi atau malaikat. 11. Seseorang yang mengatakan aku kan menjadi mucikari, atau aku sejak sholat tidak mendapatkan kebaikan, atau sholat itu tidak baik bagiku. Semua itu diucapkan dengan tujuan untuk meremehkan atau menghina sholat, atau menganggap meninggalkan sholat itu tidak berdosa, atau menganggap sholat membawa sial. 12. Seseorang yang berkata kepada seorang muslim, aku adalah musuh nabimu. Yang ketiga, ada tingkatan kafir. Pertama, kafir ingkar, yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, Rasul-Rasulnya, dan seluruh ajaran yang mereka bawa. Kedua, kafir juhud, yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkarinya itu adalah benar. Kafir juhud ini tidak jauh berbeda dengan kafir ingkar, hanya saja kafir juhud subjek hukum sebenarnya sadar akan kekeliruannya. Ketiga, kafir munafik, yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, Rasul, dan ajaran-ajarannya dengan lidah tetapi mengingkari dengan hati, menampakkan keimanan namun sejatinya menyembunyikan kekafiran. Keempat, kafir syirik, yang berarti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu selain darinya sebagai sesembahan, objek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan. Syirik digolongkan sebagai bentuk kekafiran sebab perbuatan tersebut mengingkari kekuasaan Tuhan, di samping mengingkari nabi-nabi dan wahyunya. Yang kelima, kafir nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan
menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang tidak diridhoinya. Dalam hal ini, bisa jadi orang-orang muslim pun termasuk di dalamnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97 dan Surah Al-Naml ayat 40. Keenam, kafir murtad, yaitu kembali menjadi kafir sesudah atau beriman kepada Allah kemudian keluar dari Islam. Ketujuh, kafir ahli kitab, ialah non-muslim yang percaya kepada nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui nabi kepada mereka. Selanjutnya, selain kategori di atas, sebenarnya masih ada lagi beberapa jenis kekafiran yang lain. Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan sementara bahwa istilah kafir mencakup makna yang cukup luas, di mana di dalamnya terdapat istilah-istilah yang lebih khusus, yang arti dan maknanya berbeda satu sama lain. Allah secara jelas dan eksplisit menyatakan dalam kitab sucinya tentang ahli kitab bahwa kepercayaan mereka didasarkan pada perbuatan syirik, seperti yang mereka katakan. Hal demikian tertuang dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 17 sebagai berikut. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam, katakanlah, maka siapakah atau gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah jika ia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang kehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 8. Bila ada tulisan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.